Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita terkait tentang memori. Kita sampai ini sekarang penyandian informasi dalam short term memory. Informasi yang tersimpan dalam short term memory dapat berupa informasi auditorik, visual, semantik, tergantung jenis info dan tugasnya. Jadi tergantung dengan apa yang akan kita simpan dan apa yang ingin informasi yang disimpan. Sandi auditorik tampaknya metode yang dominan dalam penyandian informasi bagi short term memory. Ya, jadi auditorik itu merupakan metode yang dominan dalam penyandian untuk short term memory. Sandi visual, Posner ya menemukan bahwa setidaknya dalam sebagian kecil waktu informasi disajikan secara visual dalam short term memory. Nah, sandi semantik adalah sandi yang berhubungan dengan makna-makna yang kita miliki. Ya, misalnya kita memiliki di Solo warna kuning, warna merah itu untuk bendera merah itu untuk yang berduka cita. Di daerah Magelang itu warna putih untuk orang berduka cita. Jadi makna-makna itu ya cukup berbeda di daerah tempat. Jadi sandi-sandi semantik ini disesuaikan dengan apa yang kita harapkan. Baik. Long term memory ya, merupakan tipe memori yang menyimpan banyak informasi selama periode waktu yang lama secara relatif permanen. Menurut John Van Neumann, memori jangka panjang ini tidak terbatas, ya panjang dan nggak terbatas. Ya, semakin kita mengulang-ulang, maka akan semakin kuat long term memory. Hal yang paling sulit adalah menentukan letak memori dalam otak. Meski demikian, banyak studi yang kini mempelajari memori dalam kaitannya dengan neuroscience kognitif. Beberapa hasil penelitian sepakat bahwa lokasi tempat memori melibatkan seluruh bagian otak. Meskipun juga terpusat di bagian-bagian tertentu untuk area, contoh-contoh area frontal. Nah, ini ada kemarin kita lihat menjadi tiga ya long term memory itu. Yang pertama memori sensori. Jadi model tiga simpan memori dikemukakan Atkinson dan Sivin. Nah, itu yang pertama memori itu ditangkap oleh memori sensori. Ada perhatian, latihan, kita ambil, kita simpan. Nah, banyak memori disimpan dalam memori sensori. Jadi kita memiliki atensi terhadap sesuatu, perhatian terhadap sesuatu, masuk ke memori sensori, kemudian ke short term memory, dan disitu dipertahankan selama 30 detik sebetulnya. Atau bisa lebih lama dengan apa? Dengan bantuan pengulangan. Nah, semakin lama dipertahankan di short term dengan pengulangan, maka semakin banyak informasi memori yang akan dikirimkan atau tersimpan dalam long term memory. Jadi dari memori sensori ke short term memory baru ke long term memory. Nih, hierarki isi long term memory. Long term memory itu dibagi dua, memori deklaratif dan prosedural. Ya, deklaratif itu eksplisit, prosedural itu implisit. Nah, yang deklaratif itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang memori episodik dan memori semantik. Ya, oke, baik, kita bahas satu persatu. Ya, memori deklaratif itu merupakan kalau kita mengingat kembali informasi secara sadar seperti fakta kejadian yang dapat dikomunikasikan secara verbal. Contohnya kita kemarin mendatangkan atau datang dapat dosen tamu ya yang belajar apa, yaitu adalah belajar pengenalan terapi ya, menggunakan alam bawah sadar ya. Nah itu kita bisa mengingat lagi hipnoterapi seperti apa secara sadar, seperti apa kejadian di kelas waktu kita mengikuti materi pengenalan hipnoterapi, faktanya kejadian seperti apa, dan kita bisa mengkomunikasikan secara verbal memori yang kita alami tersebut. Kemudian memori prosedural yaitu pengetahuan non deklaratif.
yang tidak dapat secara sadar diingat kembali setidaknya dalam bentuk fakta atau kejadian-kejadian yang spesifik. Jadi kita mungkin belum tentu dapat secara spesifik mengingat secara detail ya memori seperti ini ya kapan kejadian itu. Nah, oke. Memori episode 3 itu pengulangan informasi tentang di mana dan kapan terjadinya sesuatu peristiwa dalam hidup kita. Ya, kita bisa mengingat peristiwa masa lalu kita, SD kita, waktu itu umur saya sekian, kejadian-kejadian yang saya alami ini, waktu SMP, waktu SMA, kita bisa mengingat tentang di mana, kapan kejadiannya itu, dan peristiwa dalam hidup kita yang kita alami. Nah, memori semantik yaitu pengetahuan umum tentang dunia. Kemarin, contohkan tentang yang viral di Korsel itu ya, kejadian tentang Halloween itu ya, di Kanjuruhan seperti apa, saat ini tentang yang viral di Qatar ya, saat itu yang sedang viral, yaitu memori semantik yang bekerja. Baik. Kemudian, capacity dan durasi long term memory, menurut Case and Erikson, jika penyimpanan dan pengambilan informasi dari long term memory dapat dipermudah melalui latihan terus-menerus, maka kemampuan memproses informasi bisa tidak terbatas. Ya, contoh ini untuk orang-orang yang pinter menghafal ya, nah itu kan kapasitasnya besar. Nah, kita juga bisa seperti itu kalau kita latih. Nah, penyelidikan mengenai durasi long term memory diteliti oleh Barik and Wittner. Menurut mereka, stabilitas rekognisi memori terhadap peristiwa yang terjadi masa lalu dipengaruhi oleh tingkat penyandian awal dan retribusi rehearsal atau pengulangan. Nah, jadi waktu kita mendapatkan informasi yang menurut teori ini, kalau kita pintar atau mudah ya, menyandinya ya, dengan baik, kita sandi dengan baik, maka ingatan itu akan semakin kuat. Apalagi kita diulang-ulang, maka akan semakin kuat apa yang ingin kita ingat tersebut. Nah, lupa. Teman-teman coba Anda bayangkan ya, kalau kita belajar tentang memori itu juga kaitannya dengan lupa. Ya. Memori tentang apakah yang paling Anda ingin lupakan di dunia ini? Ya, ini teori tentang lupa ini. Ya, ada beberapa memori, kenangan, ingatan kita yang ingin kita lupakan. Nah, masing orang berbeda-beda. Ya, oke. Kemudian mengapa bisa terjadi lupa, teman-teman? Ya, kenapa kita bisa terjadi lupa? Padahal kita sudah menyimpannya dengan baik di memori kita. Dan bagaimana mekanismenya kita bisa melupakan suatu memori yang kita miliki? Oke. Kita coba belajar teori tentang lupa. Ya. 1. Kegagalan penyandian yaitu gagalnya memasukkan informasi ke long term memory. Jadi dari sensory memory, short term memory, kita tuh gagal untuk masuk ke dalam long term memory. Ya, kita gagal menyandinya dengan baik. Kemarin siapa ya namanya pembicara, dosen tamu itu siapa ya? Misalnya Anda lupa, berarti Anda gagal menyandi dengan baik namanya. Ya. Kemudian kegagalan konsolidasi yaitu hilangnya memori akibat gangguan organik yang terjadi saat pembentukan jejak memori yang berakibat pada terbentuknya memori yang tidak sempurna. Suatu memori bekerja dengan sempurna, namun proses perpindahan informasi ke long term memory mengalami gangguan. Oke, ya, kita jejak memori kita bisa nggak sempurna. Misalnya, aduh kemarin namanya bicara itu Fakih siapa ya? Lupa kepanjangannya, saya baca di PowerPoint itu siapa, lupa. Nah, itu kan tidak sempurna kita mengingat atau memori kita tidak sempurna dalam mengingat apa yang ingin kita ingat. Ya. Kemudian apa yang diingat? Nah, ini teman-teman mungkin memiliki persepsi yang sama. Kita pernah belajar ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Contoh lainnya, kita kalau diminta menggambar pemandangan, kita mungkin mayoritas akan memiliki persepsi yang sama tentang pemandangan.
gunung dua, ada sawahnya, ada jalannya, ada matahari di tengah-tengah antar gunung itu. Nah, itu yang kita ingat, konsep yang kita ingat dari yang kita pelajari, kita diajarkan dari waktu kita kecil sampai sekarang masih ingat itu. Nah, yang ketiga, berikutnya adalah amnesia. Yang ketiga, yaitu kelupaan yang terjadi akibat problem di otak. Jadi memang ada gangguan, bisa karena kecelakaan, bisa karena yang lain, ya, sehingga terjadi amnesia. Dika yaitu merupakan memudarnya memori seiring berlalunya waktu atau jarang digunakan. Ya. Semakin lama bisa tertumpuk dengan memori yang baru. Dapat terjadi di suatu memori, misalnya mengingat nomor telepon ataupun hilang memori, misalnya pengetahuan yang pernah kita pelajari. Mungkin teman-teman dulu hafal betul yang kemarin kita contohkan dengan senyawa kimia ya, HENERAAXRN itu di buku kimia halaman terakhir itu sampulnya itu kan dulu Anda hafal sekali, tapi sekarang sudah mulai memudar. Oke, inferensi yaitu bercampur baurnya memori yang serupa. Ya, interferensi retroaktif yaitu memori baru menghambat memori yang lama. Kalau interferensi proaktif yaitu memori yang lama menghambat memori yang baru. Bisa terjadi informasi yang baru itu mengganggu informasi yang lama. Begitupun sebaliknya. Oke, yang keenam, kegagalan mengambil atau pengambilan, yaitu tidak mampu menemukan isyarat dari memori yang Anda miliki. Kita lupa apa ya namanya. Terapi yang kemudian diajarkan itu apa ya namanya? Kita lupa, kita nggak berhasil mengambil isyarat atau kode yang kita sudah simpan di memori kita. Yang ketujuh, kelupaan yang disengaja atau represi yang disadari. Jadi itu memang sengaja melupakan kenangan atau memori yang kita inginkan. Ya, represi adalah tindakan mendorong pemikiran-pikiran, memori-memori atau perasaan-perasaan yang mengancam keluar dari kesadaran kita. Jadi beda mau kita sudah mau lupa ya sudah dilupakan. Tindakan mendorong pemikiran itu atau memori atau perasaan yang mengancam keluar dari kesadaran diri kita. Ya. Oke, kalau ini pernah kita pelajari ya fungsi otak kanan kiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.